Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kisah hidup salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal kaya raya, namun sedekahnya juga sangat besar. Hingga Rasulullah mendoakan keberkahan pada hartanya dan pada harta yang ia simpan. Sahabat Rasul ini bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam, atau disebut juga dengan as-sabiqunal awwalun. Beliau masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Kita tahu ya bahwa dari golongan bapak-bapak, Abu Bakar ini yang pertama kali masuk Islam. Bahkan Abdurrahman bin Auf juga sudah masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam, Darul Arqam, yaitu tempat berdiskusinya para sahabat dan tempat Rasul melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di Mekah. Nah, Abdurrahman bin Auf masuk Islam bersama dengan 5 sahabat lainnya, yaitu Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Juga pada masa awal-awal, Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak. Abdurrahman bin Auf ini juga termasuk 10 orang yang Allah jamin masuk surga, dan termasuk salah satu dari 6 ahli syura yang dipilih untuk menjadi khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab. Namun pada saat itu yang terpilih adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika masa jahiliyah atau sebelum masuk Islam, Abdurrahman bin Auf ini bernama Abdu Amrin. Namun ketika masuk Islam, Rasulullah SAW memanggilnya dengan sebutan Abdurrahman. Hingga akhirnya kita kenal dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Teladan yang dapat kita ambil dari kisah hidup beliau, terutama pada sedekahnya yang luar biasa untuk perjuangan dan jihad kaum muslim. Karena pada awal jihad kaum muslim, itu kaum muslim sebagaimana kita selalu suka dengar atau kita tahu bahwa banyak sekali penganiayaan, penyiksaan, sabotase, dan hal lain sebagainya kepada umat muslim yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf juga merasakan hal yang sama. Namun beliau selalu menginfakkan hartanya, tidak tanggung-tanggung di jalan Allah. Bahkan ketika Rasulullah berhijrah ke Habasyah, beliau juga ikut. Dan ketika Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, beliau termasuk orang pertama yang berhijrah ke sana. Kita ketahui bahwa Abdurrahman bin Auf ini selama di Mekah itu merupakan pengusaha yang luar biasa, bisa disebut kaya raya. Namun ketika pergi ke Madinah dan dia harus meninggalkan semua hartanya di Mekah, maka dia melakukan hal itu atau tidak membawa sepeser pun dari hartanya ke Madinah. Dia menyerahkan segala hartanya yang ada di Mekah dan dia hanya membawa dirinya saja ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin, kaum yang berpindah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansor, kaum penolong kaum muhajirin yang ada di Madinah. Nah, ia dipersaudarakan dengan seseorang bernama Sa'ad bin Rabi al-Ansori radhiyallahu anhu. Beliau merupakan pengusaha juga di Madinah, yang mana mereka adalah sama-sama pengusaha yang sering berdagang di Syam dan di tempat lainnya. Nah, pada saat itu Sa'ad bin Rabi hendak membagi 2 hartanya dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf diperkenankan untuk mengambil apa saja yang menjadi kepemilikan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Namun saat itu Abdurrahman tidak menerima, namun ia hanya meminta untuk ditunjukkan di mana letak pasar. Ia mulai berdagang dari nol lagi di pasar Madinah, dan tidak lama kemudian harta yang pernah ia miliki di Mekah itu kembali lagi.
Berarti ilmu bisnisnya luar biasa dari Abdurrahman bin Auf ini ya. Namun pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini menangis karena pernah mendengar Rasul berkata, Abdurrahman bin Auf ketika hisab nanti di akhirat itu akan lama hisabnya karena harta yang ia miliki. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan semua hartanya di jalan Allah. Namun karena Rasulullah juga pernah berdoa agar harta yang diberikan Abdurrahman bin Auf dan harta yang disimpan Abdurrahman bin Auf menjadi berkah, maka Abdurrahman bin Auf ini tidak pernah kekurangan harta selama hidupnya. Bahkan suatu ketika Abdurrahman bin Auf juga menangis ketika mengetahui Mus'ab bin Umair meninggal ketika perang. Dan pada saat itu Abdurrahman bin Auf sedang saum. Di depannya sudah disediakan makanan, namun ketika dia mengingat Mus'ab bin Umair, dia berkata bahwa ketika Mus'ab bin Umair wafat, ketika jihad di jalan Allah, dia tidak menyisakan sedikit pun selain kain yang membalut dirinya, bahkan kain kafan yang menutupi Mus'ab bin Umair saat itu. Ketika kainnya menutupi kepalanya, maka kakinya akan terlihat. Dan jika kakinya ditutup, maka kepalanya akan terlihat. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa kain yang membalut jasad sahabat Mus'ab bin Umair itu sangat pendek. Abdurrahman takut karena selama ini di dunia Allah sudah membentangkan begitu banyak harta, maka beliau takut ketika nanti di akhirat beban yang beliau bawa sangat besar. Nah, tidak hanya itu, Abdurrahman bin Auf juga termasuk orang yang selalu menyediakan kebutuhan bagi para fakir kaum muhajirin dan kebutuhan istri-istri Nabi SAW setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Jika para istri atau ummahatul mukminin bepergian, maka ia juga siap untuk mendampingi para istri Nabi. Ketika mereka berhaji, beliau juga siap untuk ikut berhaji, melaksanakan haji. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berdoa juga, ya Allah, semoga Abdurrahman bin Auf ini merasakan air salsabil dari surga. Nah, hal yang mungkin menarik juga, Rasulullah bahkan dalam tanda kutip memberikan gelar kepada Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang gagal miskin. Karena pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini menjual sebuah salep untuk obat-obatan, namun ketika itu tidak ada yang membeli. Bukannya sedih, tapi Abdurrahman tidak merasa sedih bahwa dagangannya tidak laku. Namun tidak lama dari situ datang sebuah penyakit kulit yang mana obat dari Abdurrahman bin Auf ini bisa menyembuhkan, akhirnya laku keras. Dan seperti itu Allah memberikan jalan-jalan rezeki kepada Abdurrahman bin Auf begitu besar. Namun infak dari Abdurrahman bin Auf ini juga sangat-sangat besar bagi perjuangan umat Islam. Bahkan pernah ketika itu datang 700 kendaraan yang membuat kampung atau desa di Madinah waktu itu terguncang. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ini dari mana pasukannya, karena sangat banyak. Katanya ini 700 pasukan Abdurrahman bin Auf, dan dalam kendaraan itu dibawanya gandum, tepung, dan makanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah memberkahi harta yang telah ia berikan di dunia demi ganjaran akhirat yang lebih besar. Masya Allahnya itu yang bisa jadi teladan juga dari Abdurrahman bin Auf. Orang-orang ketika melihat Abdurrahman bin Auf berjalan dengan para budaknya, maka tidak terlihat mana Abdurrahman dan mana budaknya, saking sederhana penampilannya. Maka Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang sabar, karena setelahnya juga ia dijamin
oleh Rasulullah SAW yang mana mendapatkan wahyu atau hal tersebut dari Allah, berita tersebut dari Allah, bahwa Abdurrahman ini dijamin masuk surga. Orang yang membawa jenazah Abdurrahman bin Auf ke peristirahatan terakhirnya adalah paman Rasul yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia juga disolatkan oleh Dzunurain, Khalifah Utsman bin Affan, kemudian Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib juga turut mengiringi jenazahnya sambil berkata, "Pergilah engkau telah menemukan kebenarannya dan engkau telah meninggalkan tipu dayanya. Semoga Allah merahmatimu." Masya Allah sekali ya. Salah satu hal yang luar biasa juga yang pernah dilakukan Abdurrahman bin Auf adalah ketika di Madinah, ketika waktu sholat tiba, Rasulullah SAW belum ada atau belum datang. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam. Kemudian Rasulullah menyusul. Nah, apakah ada kemuliaan yang lebih dari ini, yaitu ketika seseorang menjadi imam dari pemimpin seluruh makhluk, sekaligus pemimpin para nabi. Ini adalah kemuliaan yang didapatkan juga oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa seorang muslim juga bukan berarti sederhana dalam pakaian, sederhana dalam hidup. Namun dalam harta ya memang harus, bahkan Allah menyukai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Nah, yang kuat ini juga kuat dalam segi hartanya. Mengapa? Karena dengan hartanya ini mencukupi, maka dia juga bisa berinfak lebih, membantu kaum muslim yang lain, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini tahu bahwa hakikat harta itu sebetulnya bukan punya kita kan ya, tapi ya punya Allah. Nah, tidak segan-segan untuk memberikan bahkan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Dan akhirnya apa yang diberikan, kalau sedekah itu ya kembali lagi kepada kita. Jadi ketika ada sedekah atau infak dan sebagainya, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Lalu selain itu juga dari sikap beliau yang rendah hati, kemudian sabar, teguh pendiriannya, juga bisa kita teladani. Nah, inilah sedikit kisah teladan dari salah satu sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Semoga ilmunya bermanfaat. Allahumma muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.